Sesi terakhir bersama saya Iman Wicaksono di Rakyat Bersuara, karena tadi Bung Rocky sudah menyebutkan hal yang perlu diklarifikasi oleh Bung Noel Emmanuel Ebenezer. Saya berikan kesempatan. Apa yang mau diklarifikasi? 13 hari katanya. Ini kan harus disampaikan, sudah divideokan oleh logikanya 13 hari. Ege. Silakan. Itu kalau logika sesatnya Bung Rocky mungkin ya. Logika Jangankan sesat. 13 hari. Sehari pun pasti gitu loh. Tapi kan nggak mungkin, dari mana mau 13 hari. Kekuasaan ini punya legitimasi. Lantas kekuasaan ini secara konstitusi juga dia berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Jadi apanya mau 13 harinya? Terkecuali ada sesuatu yang benar-benar luar biasa, kudeta, kemudian revolusi. Tapi kan kita lihat itu hal yang nggak mungkin semua. Karena salah satu syarat dari revolusi adalah harus ada kontradiksi sosial yang benar-benar sebuah keharusan. Tapi kan tidak ada. Begitu juga kudeta, tidak mungkin juga. Nah dari dua ini ya, ingin merubah sebuah rezim tidak memenuhi syarat. Jadi tidak mungkin ada namanya 13 hari. Jadi Anda memprediksi setelah pengumuman yang sudah akan berjalan normal, kalau ada angket-angket Mahkamah Konstitusi iya, tapi tidak akan pernah merubah hasil. Sangat tidak mungkin. Dari mana mungkin yang apa yang disampaikan Bung Raffi juga, misalnya ada dokumen-dokumen, kan itu bisa dibuktikan saja nanti, kan itu juga bisa akan dijawab gitu loh. Jadi menurut saya hal yang tidak mungkin lah. Hal yang tidak mungkin, Bung Refli. karena kita masih Dari tadi Rafli terus sorry. hampir Rafli Ahmad. Jadi saya rasa Ntar kayak waktu tanggal 14 malam itu ada yang salah ngumumin di Istora itu. Ya, proses Rafli besok. Harun. Loh. Salah. Waduh, coba saya kasih dalilnya, Saudara Noel. Coba you pilih. Politik adalah seni kemungkinan, right? Ya. Oke. setuju. Salah. Salahnya di mana? Politics is the art of attacking the impossible. Politik ada seni untuk attacking the impossible. Menyerang. Melawan ketidakmungkinan. Itu yang namanya energi dalam politik. Tadi juga, bukan tadi, Anda nggak pernah yakin bahwa Prabowo akan milih Gibran itu. Gak ada dalam logikanya sampai kira-kira 120 hari yang lalu. Namanya beredar. Tapi akhirnya dipilih itu. Attacking the impossible. Saya kasih 13 hari. Attacking the impossible. Anda bilang tersesat. Pasti Anda akan tersesat dalam jalan pikiran saya. Tapi Anda akan tersesat di jalan yang benar. Ayo dong. Silakan. Ya, nyambung ya, attacking Ini waktu tinggal sedikit, tapi saya berikan kesempatan attacking the satu. impossibility. Jadi tentu saja kita tetap juga mengapresiasi lah kerja-kerja berat dari begitu banyak KPU, Bawaslu, dan DKPP yang belum selesai sampai sekarang. Nah lalu apa kejutan buat besok gitu ya? Attacking the impossibility. Maka saya yakin, satu, besok rapat rekapitulasi KPU tidak akan dibuka dengan menjelaskan definisi Sirekap adalah. Itu. Enggak. Tidak akan. Dan mungkin tidak akan pernah disebut. Enggak, dan tapi itu bahaya. Karena Anda mengerjakan sesuatu tanpa bisa Anda definisikan itu apa. Betul enggak? Bahaya betul. Anda mengerjakan sesuatu walaupun Mbak B dengan cepat mengatakan itu tidak kami pakai. Lebih rumit lagi bikin definisi itu. Sirekap adalah titik, koma, tapi itu tidak kami pakai. Wah, seluruh logika lain akan lahir dari situ. Nah, tapi sebetulnya gini, menarik. Saya tadi lihat mahasiswa agak bingung ngasih pendapat atau enggak. Saya rasa kita semua di sini juga berbeda-beda. Noel tetap, Jokowi mania dan Prabowo mania. Nama Prabowo mania tuh dari saya dulu ngasih ke dia loh itu ya. Karena dia pindah, sudah Anda tetap pakai mania saja gitu. Jadi Jokowi pindah, Prabowo mania saja. Gitu. Enggak, pokoknya dia kan mania, apa saja mania. Udah pindah ke Prabowo ya Prabowo mania lah gitu. Kalau Babe Haikal, saya tertarik tadi. Ya, Babe, maaf ini saya ada rekaman yang enggak. Jadi Babe itu tetap Prabowo yang akan dilantik ini sampai 20 Oktober gitu ya. Tapi waktu dinyatakan dalam 13 hari lagi ada peristiwa besar, Babe bilang iya. Saya nggak tahu iya itu maksudnya buat Prabowo barangkali Babe ya. Buat Prabowo ya. Yang 13 hari lagi iya juga barangkali ya. Sementara Rocky Gerung mempersoalkan attacking the impossibility ya. Bagi teman saya yang sangat saya hormati menyelamatkan saya loh.
Dulu waktu ada isu bansos, waktu ada isu apa itu benur kan, saya diselamatkan. Dan saya bilang harusnya sudah ada sebuah peta besar kan. Saya minta juga ke KPK bahwa bansos itu siapa yang ngasih, di mana, sebarannya berapa, vendornya siapa penerimanya. Jadi kita bisa tahu nih dalam bulan-bulan ini misalnya siapa yang menerima. Apakah masuk ke dalam kelas yang tadi isinya 48 orang misalnya kan. Itu juga ya. Sehingga mempengaruhi suara dari 48 orang di dalam kelas tadi. Kalau Roy Suryo tetap akan bersuara seperti apapun. Bagi saya sama seperti tadi ada pertanyaan, kenapa seperti namanya itu Bakre Weli Ndiaye dari Senegal sampai mempertanyakan Indonesia di sebuah forum internasional. Mungkin dia nggak penting, tapi kenapa dia mempertanyakan? Sama seperti terakhir bagi saya, ini juga attacking the impossibility. Menurut saya yang tidak bisa diredam itu para guru besar. Saya yakin mereka akan terus bersuara. Karena apa? Dulu Taufik Ismail bagus sekali loh. Bikin sebuah puisi kalau saya nggak keliru ya, Taufik Ismail ya. Mahasiswa takut kepada dosen, dosen takut kepada dekan, dekan takut kepada rektor, rektor takut kepada menteri, menteri takut kepada presiden, presiden takut kepada mahasiswa. Itu ya Anda semua ya. Walaupun Anda nggak turun. Tetapi sekarang yang menarik adalah itu, guru besar. Guru besar ini tidak takut kepada dekan, tidak takut kepada rektor, tidak takut kepada menteri, dan tidak takut pada presiden. Itulah yang mau saya sampaikan. Jadi ini yang akan tetap jalan. Oke. Mas Roy singkat saja, Bung Refli. Ya, artinya gini, Babe. awal kalau tadi ada untuk kepentingan partai enggak sama sekali. Saya dari dulu bicara itu adalah karena saya sudah tidak lagi di politik, sudah 4 tahun aku di politik. Yang saya bela itu adalah teknologi. Saya hanya tidak rela, Mas Aiman, teknologi disalahgunakan untuk mendukung kejahatan. Itu kata kuncinya. Oke. Bung Refli silakan. Iya, mereka yang berunjuk rasa itu saya bahagia tidak ada yang berasal dari unsur partai politik. Mereka civil society dan tadi yang memimpin bahkan Profesor Din Samsudin, ada mantan purnawirawan dan lain sebagainya, tetapi partai politik paslon 1 dan paslon 3 itu sama sekali tidak ada. Bahkan saya tahu nggak ada yang namanya misalnya restu dari paslon 01 atau 03. Memang dia bisa perintahkan Profesor Din Samsudin yang jauh lebih senior kan. Karena itu menurut saya ini gerakan yang sudah beyond dari soal election. Kita bicara tentang sebuah masa depan negeri yang kalau dalam bahasa teman-teman yang lain barangkali positif, tapi bagi kita buramnya minta ampun. Kalau kita tidak segera mengubahnya. Dan kita berharap 13 hari itu bisa terjadi bahkan sebelum hari ke-13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diartikan dulu tadi yes apa tuh? Bung Ege tadi tanya. Yes itu maksudnya apa? Ya Pak Prabowo lah. Apa tuh? Oke, saya mau mulai begini. Tahun 1999 saya mengajukan disertasi. Judulnya Keberpihakan Media Massa dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Disintegrasi NKRI. Saya berikan itu ke banyak lembaga-lembaga, ternyata tidak ada satupun yang menanggapi. Pada waktu itu televisi swasta cuma ada RCTI, SCTV, TPI, dan koran-koran juga yang populer sedikit. Sekali lagi saya ulangi, disertasi yang saya ajukan ke banyak institusi itu adalah keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Bayangkan hari ini, setiap handphone kita adalah media massa. Setiap handphone kita adalah, ya kita pemilik televisi sendiri di tempat kita masing-masing. Artinya kita bisa menyuarakan di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. 13.740 pulau, 6 agama yang sangat rukun, 651 bahasa, dan 741 suku yang ada di sini. Terlalu amat sangat luas kalau kita harus melakukan pemilihan langsung berterus-terusan. Kegagalan demi kegagalan, kecurangan demi kecurangan yang diklaim oleh setiap masa kampanye akan terus terjadi. Karena itu saya memberikan satu wacana. Kembalilah kepada Pancasila yang asli dan murni UUD 45 bahwa
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan masih ajang diskusi bahwa pemilihan langsung belum saatnya 100% secara murni dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan di Indonesia sangat tidak merata. Berapa yang nggak sekolah, berapa SD, berapa SMP, berapa SMA, berapa universitas, berapa doktor, berapa profesor, itu sangat jauh rentannya. Baik. Sehingga keterwakilan harus mulai coba kita diskusikan kembali demi Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila kita. Itu dia. Oke, baik. Terakhir, Bung Rocky, kalau biasanya panjang, sekarang agak lebih singkat boleh, silakan. Oke, saya hanya mengucapkan semua hal di dalam keprihatinan bahwa selama Rekam lagi nggak? Kenapa? Iya, karena itu selama 9 tahun kita lihat bagaimana rakyat kita dijadikan sekedar sebagai konsumen, sebagai penerima hadiah Jokowi itu, kan itu menghina tuh. Jadi tidak lagi dia sebagai citizen tapi sebagai konsumen. Itu masalah kita tuh. Demokrasi itu menegakkan hak-hak netizen, bukan menjadikan netizen itu konsumen. Memang rakyat telah memilih, tapi kita tahu bahwa begitu banyak rakyat yang menunggu semacam sedekah, dan kita lihat bagaimana harga dirinya itu dihina oleh presiden. Bagi-bagi BLT, bahkan presiden tungguin depan istana, lempar. Jadi penghinaan pada rakyat ini sudah tiba pada puncaknya tuh. Dia tidak bisa bicara. Rakyat selalu dianggap sebagai the unspeakable, tetapi suara mereka diucapkan oleh masyarakat sipil, oleh profesor. Nah sekarang rakyat pasti akan ikut keadaan yang ditetapkan oleh sejarah. Kita tahu bahwa yang the unspeakable itu pada saatnya menjadi the unstoppable dalam 13 hari. Makasih. Pemilu 2024 mencatatkan sejarah baru demokratisasi negeri. Narasi Orde Baru yang kemudian marak mengemuka di ujung masa jabatan warisan katanya. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih. Salam. Kita bertemu rakyat bersuara pada pekan depan. Salam.